Kita bertemu kembali di dalam PA Kiai Kelapa Gading dan kita melanjutkan seri introduksi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, dan hari ini kita sampai dengan kitab Mika ya. Ya, di samping saya ini ada Pak JK Wira, dia pas ada bersama dengan saya di sini, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kitab Mika. Tapi sebelumnya saya mau present terlebih dahulu ya nanti. Ya, Pak Jack akan menanggapi, mungkin yang Pak Jack present saya nanti juga akan menanggapi. Baik, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami kesempatan, kami bisa mempelajari firman Tuhan, dan kami sadar bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan bijaksanaan hikmat kami, tapi dengan Roh-Mu yang kudus yang boleh membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kami bergantung. Kami berdoa supaya Engkau memberkati malam hari ini, berkati supaya apa yang kamu renungkan ini sungguh-sungguh boleh mengubah kehidupan kami, memberkati jemaat-Mu, mempertumbuhkan kami semakin dewasa di dalam anugerah Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati baik hamba-Mu, memberkati juga Pak Jack, memberkati saudara-saudara yang lain di dalam sound system, kami semua juga internet connection. Kami serahkan di dalam belas kasihan dan anugerah-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah kita sampai di dalam ini kan ya, ini apa bagian daripada nabi-nabi kecil. So ya, Mika ini termasuk salah satunya gitu ya di dalam nabi-nabi kecil gitu. Kalau kita mau melihat di dalam basic theological profile ya, saya pikir ini salah satu yang sangat kuat, yaitu tentang kritik sosial ya. Kritik sosial itu kuat sekali di dalam ini apa Mika, dan dia memang bukan satu-satunya, maksudnya di Amos sudah juga mendapati ada sosial kritik juga, di Yesaya juga anyway juga ada gitu. Beberapa scholars berpendapat ini apa bahwa kitab ini ya ini terutama kita itu melihatnya terutama ya, maksudnya ini apa di dalam konteks pada saat itu bukan untuk mengencourage orang kepada pertobatan dengan kalimat-kalimat penghakiman dan sebagainya, tapi lebih merupakan penjelasan secara historis ya, kenapa terjadi seperti itu gitu. Nah, of course di dalam resepsi belakangan tentu saja pasti nggak salah kalau itu terus kemudian menjadi warning gitu ya, waktu kita pembaca kita lah, saudara dan saya, waktu kita membaca kalimat ini ya, buat kita ya tentu kepentingannya bukan lagi secara ini ya, historical theological gitu, untuk menjelaskan kenapa akhirnya kerajaan selatan juga jatuh gitu misalnya ya. Tapi bagi kita bisa serve as a warning di dalam hal ini ya. Tapi itu beberapa scholars berpendapat bahwa ini sebetulnya mungkin resepsi belakangan, awalnya itu dijelaskan untuk menjelaskan apa ya, keadaan exile yang bukan cuma menimpa kerajaan utara tapi juga kerajaan selatan ya, maksudnya dengan kalimat-kalimat yang sangat keras. Dan kalau saudara bandingkan misalnya dibandingkan dengan apa ini ya, Yesaya misalnya ya, itu orientasi Sion teologi kan masih sangat kuat ya. Jadi despite seluruh dunia akan hancur, Sion Yerusalem nggak mungkin hancur gitu kan ya. Tapi terus di Mika ini ada perkembangan lebih lanjut gitu. Ini ada kalimat-kalimat yang kalau dari perspektif teologi Yesaya itu seperti kayak berani sekali gitu ya, menubuatkan kehancuran apa itu Yerusalem dan Sion gitu. Itu ada sesuatu yang boleh dibilang novelty di sini gitu ya, perkembangan. Dan kita bisa menjelaskan juga secara historis ya, maksudnya dalam pengertian ini tentu kita nggak lihat dari perspektif liberal yang mengatakan saya karena keliru, bukan itu ya, saya bukan, tapi di dalam pengertian ini di dalam konsentrasi daripada Yesaya dan apa kitab-kitab yang lebih earlier itu kan memang yang dilihat bermasalah itu adalah kerajaan utara gitu kan ya. Kerajaan utara itu bermasalah, Samaria mereka punya tempat ibadah sendiri, dan akhirnya karena itu mereka kacau dan terbuang di exile ya, seperti kita tahu exile mereka kan lebih dulu memang gitu daripada ini ya, daripada itu apa kerajaan selatan gitu kan ya. So ini saya Pak, secara nggak langsung gitu bisa ada confidence yang salah kalau nggak mau dibilang self righteous gitu ya, dari kerajaan selatan, karena kita nggak mungkin lah ini ya, mau gimana pun itu kita nggak mungkin lah akan jatuh gitu ya. Persoalan kan terjadi di Samaria gitu. Persoalan kan terjadi di kerajaan utara, tapi kita ini adalah bangsa suku yang setia kepada Torah, kepada firman Tuhan, dan karena itu kita nggak akan pernah jatuh gitu ya. Itu kira-kira lah gambaran resepsi daripada Sion teologi ya. Tapi ternyata kalau kita melihat di sini Tuhan kemudian juga menghukum kerajaan selatan. Ternyata kerajaan selatan juga punya dosa yang Tuhan nggak senang gitu. Nah dari sini saja kita bisa reflect ya, hati-hati dengan satu
gambaran ini ya Pak, communal self-righteous yang selalu merasa, ya ada persoalan tuh kayaknya komunitas lain gitu, misalnya komunitas kita ini nggak bakal kenapa-kenapa lah ya, karena kita juga nggak seberdosa komunitas lain gitu misalnya ya. Yang persoalan itu kerajaan utara, kita kan kerajaan selatan ini orang-orang yang pure, memelihara Torah, kita orang-orang yang faithful, kita orang yang setia kepada Tuhan dan sebagainya. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Kalau malapetaka menimpa ya akan menimpa kerajaan utara gitu ya, akan menimpa gereja yang lain dan sebagainya. Oh, gereja kita sih oke-oke saja gitu, nggak akan dihakimi Tuhan karena kita cukup setia kepada Tuhan. Saudara, hati-hati ya, saudara, hati-hati gitu. I think kita boleh baca lagi kitab Mika gitu. Kita melihat di dalam bagian ini ya, seperti kayak apa ya? Saya pakai tanda kutip ya, ada perubahan di dalam kehendak Tuhan. Sebenarnya bukan perubahan, saudara. Kita di dalam perspektif reform kita menjalankan ada dinamika pastilah ya di dalam kehendak Tuhan gitu. Bukan berarti terus kemudian kehendak Tuhan itu menghukum kerajaan utara. Lalu terus kemudian karena ada janji Sion teologi, pengharapan Sion teologi gitu ya, untuk kita mau apapun gitu ya, mau melawan apapun, mau nggak taat, mau nggak karu-karuan, mau kacau, mau melakukan ketidakadilan sosial dan sebagainya, toh ada Sion teologi, Tuhan nggak akan pernah menghukum kita karena janjinya nggak berubah gitu misalnya kan ya. I think itu pikiran yang salah ya tentang kehendak Allah. Bahaya sekali loh konsep statis ya, konsep kayak gini ya. Kehendak Allah yang statis dan nggak boleh ada dinamika gitu. Kita sudah pernah bahas di dalam bagian lain, misalnya waktu kita bicara tentang ini ya, presence of God gitu ya. Itu juga sesuatu yang dinamis gitu. Allah itu bisa meninggalkan tempelnya, tentu saja bisa, saudara. Saudara keliru kalau kemudian ini kan tempel, ini kan tempat kudus Allah, Allah sukanya ditinggal di sini ya. Sudah, Allah itu harus terkurung di sini gitu ya. Dia selama-lamanya harus di sini, nggak boleh meninggal, kita mau taat, nggak taat, pokoknya Allah di sini terus gitu misalnya. Mana bisa, saudara, itu bukan Yahweh. Itu bukan Allah yang di dalam kitab suci, itu Allah ciptaan manusia sendiri gitu yang mau dipegang dan diberhentikan, pokoknya kita mau berubah seperti apa, dia nggak boleh berubah karena dia adalah Allah yang tidak berubah gitu. I don't think so, ini doktrin Allah yang benar ya seperti ini gitu. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, betul sih Allah itu tidak berubah ya, tidak berubah di dalam rencananya, tidak berubah di dalam karakternya ya, tidak berubah di dalam atributnya ya, sifatnya dan sebagainya, betul kalimat itu gitu. Tetapi bukan berarti nggak boleh ada dinamika di dalam relasi ya saudara. Apa yang tadinya nggak terpikir oleh orang-orang di kerajaan selatan, ya maksudnya penghukuman bagi ini ya bangsa suku yang di selatan gitu ya, mereka pikir ini paling cuma menimpa yang di utara saja gitu, tapi ternyata ini juga bisa terjadi bagi kerajaan selatan. So itu mungkin ya dalam hal ini basic profilnya dulu gitu ya, sebelum kita bisa masuk lebih detail. Again tadi saya ngomong di sebelah saya ini ada Pak Jack, mungkin Pak Jack bisa ya. Apakah Pak Jack ada mau share sesuatu ini ya yang kaitan kitab Mika mungkin di dalam konteks nabi kecil atau dikaitan dengan kitab nabi-nabi yang lain, maksudnya ini distinktif ininya di mana gitu ya. Iya, tadi menarik ya Pak Billy ada sempat bilang ya bahwa kitab Mika ini sedang menunjukkan mengenai kenapa mereka akhirnya masuk ke exile dan berkaitan juga dengan masalah sosial pada waktu kitab ini ditulis. Dan memang kalau kita lihat sebetulnya Mika itu melayani di dalam zaman dari Raja Yotam sampai Raja Hizkia. Dan kalau kita lihat profil daripada kerajaan pada waktu itu, mereka itu sedang berada di dalam keadaan vakum daripada Asyur. Sehingga di situ adalah momen-momen di mana sebetulnya Israel ini dapat menjadi kerajaan yang makin besar, karena mereka itu lepas dari pengaruh Assyria. Tapi yang justru terjadi adalah hal yang sebaliknya, justru di dalam kevakuman daripada penjajah, yang terjadi adalah mereka justru menjadi makin jahat, mereka memanfaatkan kekayaan untuk menindas umat Tuhan yang lain, dan itulah sesuatu yang sebenarnya pada waktu oracle dinyatakan melawan daripada orang Yehuda khususnya, mereka tidak bisa terima. Kenapa? Karena kami ini saat ini sangat kuat. Kenapa kamu bilang kami akan dihukum? Itu berita yang tidak bisa diterima. Dan hal yang mirip ya kalau kita misalnya nanti lihat ke dalam zaman Yosia itu juga sama. Habakuk kan kurang lebih melayani di dalam zaman Raja Yosia. Dan itu juga hal yang sama diberitakan. Kamu ngomong orang nggak akan percaya. Tapi Tuhan bilang meskipun lambat tapi itu pasti akan terjadi. Nah, jadi ini memang berkaitan dengan ya kalau teguran itu tentu saja pada waktu sang nabi itu pada momen itu melayani, itu menjadi teguran pada orang yang di zamannya, tetapi pada waktu final form
Yang kita lihat di sini ini lebih kepada addressing kepada orang-orang yang ada di exile, orang-orang Yehuda khususnya. Dan Mika ini kan melayani baik Samaria maupun Yehuda, tapi dia home base-nya di Yehuda. Nah, jadi memang lebih menjelaskan mengenai kenapa kami ini masuk ke dalam exile. Dan menarik lagi berikutnya kalau kita lihat dari pembagian struktur kitab Mika ini, sebenarnya dia ada terbagi 3 struktur, yang mana 3 itu sama-sama mempunyai elemen yang paralel, yaitu berbicara mengenai hukuman atau apa yang akan alasan kenapa kamu dihukum, kamu akan dibuang oleh Tuhan, dihakimi. Tapi selanjutnya ada tema mengenai Shepherd King yang menyelamatkan atau restore, dan itu diulang 3 kali. Sehingga inilah menjadi makin jelas bahwa ini adalah sesuatu kitab yang diberikan pertama untuk membuat mereka tahu kenapa mereka dihakimi, masuk ke pembuangan, tetapi yang kedua adalah kenapa mereka juga masih ada pengharapan. Karena Tuhan itu menyatakan, aku adalah Shepherd King, raja yang juga adalah gembala, yang akan kumpulkan kamu. Nanti ada bagian-bagian yang sangat fenomenal, yaitu bagaimana pedang itu dibuat menjadi bajak, alat bajak dan seterusnya, menyatakan janji daripada Mesias yang datang. Jadi kalau kita lihat secara umum, temanya itu adalah mengingatkan lagi orang Israel yang ada di sana, dosa masa lampau dan pengharapan akan restorasi. Ya mungkin itu ya sedikit. Thank you. Ya, saya tertarik dengan ini ya, Pak. Ini I think bisa jadi message yang kita perlu renungkan ya. Ini kayaknya tipikal dan di sepanjang sejarah kayak berulang terus patternnya gitu. Waktu orang justru di dalam keadaan yang somehow lebih makmur ya, malah jadi nggak introspektif gitu ya, malah cenderung jadi rasa benar sendiri dan sebagainya gitu ya. Whereas waktu ada penjajah mungkin orang justru lebih bergantung kepada Tuhan, lebih introspeksi, lebih mengaku dosa, lebih berseru kepada Tuhan. Waktu nggak ada penjajah, keadaan vakum tadi Pak Jack bilang, justru malah amburadul gitu ya. I think ini juga bisa benar di dalam kehidupan gereja Tuhan sekarang gitu ya. Dan kalau kita melihat memang seringkali perkembangan pertumbuhan justru terjadi waktu ada martir, ada orang dianiaya, bukan kita tentu saja mencari persecution, bukan itu poinnya. Tapi justru dalam keadaan waktu gereja atau orang-orang Kristen, orang-orang salah itu dipojokkan gitu, dimarginalisasi dan ditekan dan sebagainya, itu justru yang seringkali Tuhan pakai juga untuk menjaga kemurnian iman kita ya gitu. Maksudnya pengikutan kita kepada Tuhan. Maksudnya poin saya gini, bukan berarti kita mesti menolak masa makmur, bukan itu poinnya gitu. Masa makmur, ayo kita bakar saja gereja supaya lebih bukan itu, bukan kesana, tapi dalam pengertian kita mesti betul-betul mawas diri ya, waktu di dalam masa makmur itu ya, masa Sukot vakum ini nggak ada penjajah, nggak ada kesulitan, gampang sekali malah kita justru jatuh di situ ya, karena itu juga kemudian orang itu susah terima gitu orakel-orakel yang sifatnya menghakimi itu ya. Mereka rasanya nggak mungkin banget lah kayak gini gitu maksudnya. Dan itu satu poin yang penting menurut saya. Oke, saya terusin dulu ya, ini yang kita bisa bandingkan juga ini Mika ini seringkali juga dibandingkan dengan Amos ya. Kitab Amos, tapi kalau Amos itu kan kita melihat addressing tegurannya itu terutama diarahkan kepada Israel gitu ya. Tapi terus kemudian kalau Mika ini ya, dia mengarahkannya kepada Juda gitu. Jadi ini ada ayat-ayat yang menarik kita bisa bandingkan gitu. Tapi mungkin sebelum kita membandingkan ini ya, even bukan cuma Amos, tapi ada kemiripan juga dengan Yesaya. Tadi saya mulai justru dengan keberbedaannya gitu. Kalau Yesaya kan masih sangat strong orientasi Zion teologi gitu ya. Tapi kalau Mika ini, despite tentu ada kalimat-kalimat restoratif yang tadi Pak Cek bilang gitu ya. Itu berani sekali bernubuat against Jerusalem dan against Sion gitu ya. Seperti kayak ada perubahan di sini ya. Seperti kayak Sion teologi ini mulai at stake gitu ya di dalam hal ini gitu. So tapi ini ya Pak, Oracle of Salvation deh, ini bisa mirip sekali antara Mika sama Yesaya. Coba kita lihat misalnya Yesaya 2 ya, ayat 24 ya. Yesaya 2 ayat 24 ya. Mungkin Pak Jack bisa minta tolong baca Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Lalu kita bandingkan dengan Mika 4 ayat 1-3 ya. Mika 4 ayat 1-3. 1 sampai 3. Ya, Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata,
Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Ya, sampai situ ya. Ini kalau kita bandingkan dengan Mika pasal 4, so ya, saya baca ayat 1 sampai 3 ya. Maksudnya sudah tadi keep in mind yang ada di dalam Yesaya tadi. Saya baca Mika 4 ya, ayat 1. Nah, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. So, waktu sudah membaca ini dekat sekali ya, saya antara ini ya, dua bagian ini gitu. Jelas ada koneksi di sini gitu. So, antara ini ya Yesaya dan Mika itu somehow sharing certain oracle of salvation yang dekat sekali gitu di dalam hal ini ya, despite ada perbedaan tadi gitu. Nah, memang ini agen tadi Pak Jack juga bilang di dalam final form-nya gitu, bisa aja ini terjadi perkembangan redaktorial, editorial waktu di dalam zaman exile, terus kemudian ini ya menjadi kitab yang sifatnya itu lebih mengajak untuk menjelaskan kenapa sampai akhirnya mereka itu dibuang ke exile gitu. Tapi itu mungkin ini ya perkembangan belakangan gitu. Jadi asalnya kan tetap ya kita percaya yang berasal daripada Nabi Mika ini kan ya. So ini juga kalau menurut scholar ada hal yang menarik gitu yang mungkin saya nggak tentu setuju gitu. Ini tipikal pembacaan bias biografi ya daripada nabi atau penulis. Maksudnya gini saya, ini di sini dikatakan seperti ini ya. Oke, kenapa ya ada nabi-nabi yang kritiknya itu kerajaan utara, ada nabi-nabi yang berani kritik ini kerajaan selatan gitu. Terus kemudian dijelaskan melalui bias ini ya, bias nasional gitu ya, nasional ini tipikal banget jadi dalam penjelasan ini ya. Which saya terus terang kurang convince. Kenapa sharing ini saya mungkin sudah berpikir ya kalau salah sudah nggak usah sharing sekalian gitu ya. Tapi ini penting saya karena nanti mungkin suatu saat sudah bisa mendapatkan model interpretasi yang kayak gini yang sebetulnya itu menurut saya sih nggak bisa diterima. Jadi gambarannya gini saya, ini kan kenapa ya ada nabi-nabi yang mementingkan the importance of Jerusalem, Zion dan sebagainya. Terus direkonstruksi seperti ini, ya iyalah jangan-jangan mereka nabi memang di Yerusalem gitu, yang imam lagi tugas di sana gitu kan ya. Makanya mereka mati-matian memperjuangkan Yerusalem dan Sion nggak mungkin runtuh gitu. Tapi kalau orang tinggalnya di luar Yerusalem gitu misalnya, ya karena dia likely akan inilah ya akan kritik-kritik Yerusalem gitu, typical outsiders perspektif gitu misalnya ya. Well ini masalah sih menurut saya ini ya pendekatan kayak gini kalau dibaca di dalam pengertian seperti kayak oke lah misalnya ini Amos itu sebetulnya di mana sih ya Amos itu daerahnya mungkin lebih dekat ke Yerusalem, terus kemudian kalau Mika itu ini somehow lebih jauh gitu, lebih daerah selatan, mungkin sekitar 25 miles gitu ya, berapa kilo ya itu ya, sudah hitung sendiri lah pakai kalkulator. Jadi itu dianggap lebih jauh daripada Yerusalem, makanya dia lebih berani kritik dan sebagainya. Saya pikir ini bukan penjelasan yang baik, saya model kayak begini gitu. Tapi kita melihat nabi-nabi yang memang diutus oleh Tuhan ya, regardless dia itu tinggal di mana, kalau dia memang setia kepada apa yang diucapkan Tuhan, dia akan mengatakannya gitu. Lagi pula saya seperti seringkali kita bahas ya, ini saya sudah sering bahas ini di Kelapa Gading ya, saya ini tipikal ini ya, saya tipikal orang-orang yang dipakai Tuhan itu ada courage untuk menegur, terutama kelompoknya sendiri gitu. Yesus itu lebih banyak mengkritik orang Yahudi sih for sure daripada orang Samaria gitu kan ya, dan dia sendiri orang Yahudi kan.
Yesus lebih banyak mengkritik dan rebuke orang Israel daripada Romawi atau you name it lah, Babilonia atau apa gitu misalnya ya. Yang lebih banyak dikritik ya orang Israel gitu. So itu kayaknya penjelasan lebih bisa diterima daripada menjelaskan kenapa Mika berani kritik Yerusalem. Oh ya, karena dia kayaknya nggak terlalu termasuk Yerusalem. Dia tinggal agak jauh dari Yerusalem, jadi dia berani main kritik. Coba dia sendiri di Yerusalem atau dekat Yerusalem, pasti dia sungkan lagi misalnya ya, karena dia perlu makan dari Yerusalem. Wah kacau, saya penafsiran kayak gini ini ngawur gitu ya. Saya pribadi nggak buy ini siapa tafsiran itu gitu, tapi lebih kepada melihat bagaimana seseorang yang dipakai Tuhan digerakkan, kalau ya oke lah mengatakan apa ini oracle penghakiman dan sebagainya. Kalau itu memang betul-betul berasal dari Tuhan ya, dia mesti mengatakannya gitu. Regardless dia mau dari kota itu atau dari luar kota itu. Kalau Tuhan suruh ya Tuhan suruh. I think melihat seperti itu lebih benar ya daripada melihat bias geografi gitu ya. Bias geografi ya lagi pula penjelasannya kok sifatnya itu antroposentris sekali gitu ya, bukan penjelasan orang yang takut akan Tuhan, keberanian menyampaikan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan mau, tapi dijelaskan berdasarkan bias geografi, itu dia jauh atau dekat dengan Yerusalem gitu. So again ya ini asal saudara tahu aja lah, kita nggak buy this kind of interpretasi gitu. Ya, tapi sekali lagi saya ini kalau yang bagian ini saya setuju ya, saya ini bisa ngambil dari scholar yang sama gitu, mengatakan bahwa message kitab Mika ini derivatif ya. Derivatif itu apa yang misalnya kritiknya Amos dan sebagainya itu ya terhadap Israel ya. Sekarang ini bisa dikontekstualisasi ya juga untuk Juda gitu. Juda bahasa Indonesia apa? Tanah Yudea. Yehuda itu mana ya? Kadang-kadang agak ini saya bingung. Yehuda ya, untuk Yehuda gitu, bukan cuma untuk Israel ya. Apa yang benar untuk Israel, peringatan-peringatan keras, kalimat-kalimat penghakiman untuk Israel juga bisa benar untuk Yehuda gitu. Jadi ini dan Mika ini kayaknya memang mengambil ini sebagai semacam strategi teologis gitu ya. Even retorisnya juga aspek retorisnya juga sudah bisa melihat itu cukup kuat di situ ya. Misalnya ini ya dari Mika 1:5 ya, Mika 1. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Saudara notice nggak di sini retorika yang lumayan mengagetkan ya? Kalau kita termasuk kerajaan selatan ya, saudara mesti bacanya itu dari audiens kerajaan selatan gitu. Maksudnya gini saya, ini yang pertama kan semua ini terjadi karena pelanggaran Yakub ya, dan karena dosa kaum Israel. Ya, pelanggaran Yakub itu apa? Samaria kan? Ya, orang kerajaan selatan saudara bisa, ya benar itu, benar. Memang persoalan itu Samaria, memang masalah kok di utara itu gitu kan ya. Tapi terus kemudian Mika belok langsung, dosa kaum Yehuda itu apa? Dosa kaum Yehuda itu apa? Loh, ini kalimat loh, kok tiba-tiba ngomongin kita gitu maksudnya? Kok jadi kita sekarang? Bukan Samaria yang salah gitu kan ya? Sudah baik-baik berhenti ngomongin Samaria, di sana saja gitu kan ya. Sudah ini menarik ya saya. Nah, kalau sudah melihat di dalam pelayanan Yesus Kristus motif ini masuk lagi loh saya. Dengan parable of the Good Samaritan gitu kan ya. Itu kan sama sebetulnya. Ini teologi Mika yang dipakai oleh Yesus ya. Tiba-tiba ada retorik yang switch gitu ya. Terus ada reversal motif, tiba-tiba orang Yahudi yang salah dan orang Samaria yang baik hati ini menjengkelkan saya kayak gini gitu ya. Dan ini ternyata ada predecessor-nya di dalam teologi perjanjian lama gitu ya. Makanya indah saya kalau sudah mengerti perjanjian lama itu ya. Ya, saya pribadi sih sangat diberkati itu pembelajaran saya perjanjian baru kalau kita ada ini ya knowledge dari perjanjian lama gitu, karena itu betul-betul sangat memperkaya. So balik lagi ya, ini di Mika di sini kan tiba-tiba terus dia belok setelah bukankah itu Samaria, sudah bisa bayangin di situ ya pendengar-pendengar audiens Yerusalem akan bilang amin gitu kan. Betul itu Samaria itu yang salah gitu kan ya. Tapi terus kemudian tiba-tiba ada kalimat dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Nah inilah saudara, kayak gini nih mungkin siap-siap terus kemudian batu mulai angkat. Ini kayaknya Nabi better kita rajam kali ya. Dia urusannya apa ya mulai nyalain kita gitu ya. Tadi sudah bagus-bagus ngomongin ini kelompok sebelah gitu misalnya. Sudah bagus-bagus kritik-kritik gereja sebelah gitu ya. Tiba-tiba dia ngomongin gereja kita gitu misalnya ini. Ini apa-apaan nih Nabi ini? Jangan-jangan Nabi ini nggak cinta ya sama gereja kita.
Sudah mendingan dia kritik-kritik gereja lain aja, sudah benar di sana gitu. Kok dia ngomongin gereja kita sekarang gitu? Sounds familiar sudah. Sounds familiar. Ternyata dari dulu sudah ada kayak begini sudah. Orang itu nggak tahan dengan ini, dengan self kritik, ya, nggak tahan gitu. Orang lebih suka kalau kritik ditujukan kepada kelompok yang lain. Orang selatan lebih suka kalau yang dicaci maki itu kerajaan utara lah gitu. Memang mereka itu susah lah ya orangnya. Sudah melawan Tuhan. Nggak kayak kita yang setia, yang lebih setia kepada Torah dan sebagainya. Sudah salah satu, untuk kesekian kalinya ya, salah satu dosa yang hampir nggak bisa diobati itu adalah self-righteousness. Sudah melihat itu ya. Di dalam zaman Yesus ini juga dosa yang paling nggak bisa diobati, karena apa ya? Karena mereka selalu melihat teguran-teguran itu untuk orang lain, bukan untuk diri mereka sendiri gitu. Mereka suka sekali dipuji-puji, ya. Dianggap sebagai yang lebih benar, lebih baik daripada kelompok yang lain gitu. Tapi sudah melihat di dalam kitab Mika ini ya, bukan cuma sekedar beautiful rhetorical ploy, tapi juga ini ada theological message yang sangat penting ya. Ini di dalam penggarapan retoris yang memang sangat indah. Jadi sekali lagi, saudara melihat di situ apa yang tadinya benar hanya untuk kerajaan utara. Inti memang kerajaan utara kan jatuh lebih dulu gitu ya. 722, 721 ini apa? Terus kemudian kerajaan selatan baru berapa? 586 ya mungkin. 587, 586 ya itu memang jauh lebih belakangan gitu. Tapi sekarang terus kemudian diarahkan juga kepada Yerusalem gitu ya, kepada Yehuda gitu. Jadi ini Samaria yang tadinya itu merupakan simbol dari pokoknya segala sesuatu yang salah itu Samaria aja namanya gitu kan. Sekarang ini ditempatkan, diposisikan juga untuk Yerusalem gitu. Jadi kalau kerajaan, sekali lagi saya baca ini ya, dosa kaum Israel itu apa sih? Pelanggaran Yakub itu apa? Samaria gitu ya. Tapi terus kemudian Mika melanjutkan, lalu kalau dosa kaum Yehuda apa? Ya Yerusalem gitu. Yerusalem lah yang bawa persoalan untuk Yehuda itu Yerusalem, the very Jerusalem gitu. Seperti kayak Samaria bikin persoalan untuk seluruh kaum Israel. Nah sekarang Yerusalem lah yang penyebab daripada semua kejatuhan daripada Yehuda. Sudah bisa bayangin ya berapa marahnya orang-orang Yerusalem yang merasa sudah on the right track itu, merasa benar terus kemudian terima oracle yang seperti ini gitu ya. Jadi sudah melihat di sini ada pergeseran ya, audiensnya itu terus digeser oleh Mika menuju kepada audiens yang baru, semacam kontekstualisasi. Tadi Pak Billy ada sempat bilang mengenai salah satu pandangan dari scholar yang berpandangan bahwa Nabi kalau tinggal di daerah yang lebih jauh akan lebih berani kritik. Tapi mungkin kita bisa sanggah juga. Kalau kita lihat Nabi Yeremia itu sangat dekat dengan Bethlehem, dan juga dia berpolemik dengan Hanania kan di Bait Allah ya. Jadi ya mungkin dia juga perlu lihat beberapa argumentasi yang lain, dan sebetulnya balik lagi sebetulnya intinya mungkin nabi-nabi itu adalah nabi-nabi yang memang berani mati untuk menyatakan isi hati Tuhan apa ya. Dan sisi lain kita lihat juga kalau Yeremia juga nanti kita bisa lihat motif yang sama di dalam Mika. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat kesian nih. Nabi-nabi ini sangat kesian. Kenapa? Karena mereka udah lihat jelas apa yang ada di depan dan mereka berseru-seru terus, tapi orang tidak mau dengar. Dan kalau kita lihat di Mika ini lebih dramatis lagi. Kenapa? Karena tadi kan Pak Billy sempat bilang ya, Samaria tahun 721 kan jatuh. Itu kan Nabi Mika itu melayani dari dari Yotam ya, dan sampai Nabi Yeremia melayani, Nabi Mika melayani, dan sampai nanti Samaria jatuh. Dia sudah lihat kejatuhan daripada Samaria. Tapi dia juga melihat kemungkinan besar bagaimana Tuhan mendeliver dari Sanherib, orang-orang yang datang, Asyur yang datang menghancurkan Israel pada zaman Hizkia. Jadi dia sudah lihat dua hal, yaitu kehancuran Samaria dan potensi kehancuran Yerusalem atau Yehuda, tapi kemudian dilepaskan. Dia udah lihat ini, tetapi dia juga masih tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang adalah belas kasihan Tuhan, tetapi mereka orang Israel atau orang Yehuda itu tidak betul-betul atau mereka take it for granted untuk deliverance daripada Tuhan.
dan kemudian nanti dia akan lihat bahwa Israel, Yehuda akan juga dibuang sama seperti Yehuda. Jadi ya mereka adalah orang-orang yang secara personal tuh sangat mencintai Tuhan, sangat mencintai umat, tetapi umat tidak pernah betul-betul dengar pada akhirnya. Sampai nanti mereka dibuang, nanti baru berteriak-teriak baru akhirnya kembali. Jadi ini mungkin satu drama yang mungkin juga klasik yang terus berulang. Kalau kita lihat juga hamba Tuhan saat ini menyuarakan firman Tuhan, kelihatannya kasihan karena suara itu tidak didengar. Dan nanti ujungnya kita udah menyadari apa yang akan terjadi. Dan kelihatan berulang terus. Tapi ya mungkin ini adalah bagian dari panggilan Tuhan kepada Nabi untuk menyuarakan ini meskipun outcome-nya kelihatan mirip. Tetapi mungkin satu penghiburan terakhir di sini nih, kalau kita lihat pada akhirnya Mika juga berharap kepada Shepherd King tadi, Pak. Jadi kenapa dia tetap ada kekuatan untuk menyuarakan hal yang sama? Mungkin karena dia melihat daripada Mesias yang dijanjikan itu. Itu mungkin sedikit yang kepikiran tadi mengenai polemik dan kenapa mereka tetap setia. Ya, ini menarik juga ya untuk saya. Maksudnya saya mau tanggapin yang terakhir dulu ya sebelum yang agak early tadi. Maksudnya ini ya, bahwa nabi-nabi ini bukan memberitakan kalimat penghakiman dengan kedagingan gitu, kayak sebel banget. Itu dinyatakan dengan bahwa tetap ada kalimat pengharapan gitu. Itu menurut saya sangat-sangat indah gitu ya. Jadi mereka ini bukan memberikan kalimat-kalimat penghakiman karena sudah nggak tahan lagi, kok sudah sangat tidak dimengerti gitu misalnya ya. Terus kalimat-kalimat isinya penghakiman terus ya. Mereka melakukan itu karena pimpinan Tuhan ya. Dan yang mendukung bahwa mereka itu nggak dikuasai oleh kedagingan di dalam kalimat penghakiman dan betul-betul dari Tuhan. Karena masih ada kalimat pengharapan gitu ya. Itu kan kita biasanya kan hitam putih ya, ini itu. Di dalam kehidupan ini hitam putih gitu manusia itu. Kalau lagi menegur ya bisa menegur ngamuk seenaknya sendiri sampai gak ada pengharapan gitu, gak ada penghiburannya. Atau kalau kita menghibur kelewatan sampai gak berani menegur gitu, jadi spoiling orang, spoiling audience. Kita seringkali seperti itu ya secara manusia, secara natur kita yang lemah. Tapi nabi-nabi ini tidak gitu. Nabi-nabi ini kalau Tuhan minta mereka menegur ya mereka menegur dengan keras, meskipun itu kayaknya gak ada yang mau dengar gitu ya. Tapi waktu mereka memberikan kalimat pengharapan yang dari Tuhan, mereka juga menyampaikannya, mereka tidak menahannya gitu. I think ini bagian yang penting ya, terutama untuk ya kalau saudara adalah hamba Tuhan, ini termasuk bagian yang kita perlu introspektif ya. Apakah kalimat-kalimat teguran yang keluar dari kita itu betul yang dari Tuhan atau dari kedagingan kita sendiri gitu ya. Ya itu salah satunya adalah dengan melihat apakah kita masih ada cinta gitu, ada pengharapan dan sebagainya, ada iman terhadap hal-hal yang baik memang kalau Tuhan masih mau berikan, meskipun mungkin bukan di dalam zaman sekarang tapi di dalam zaman yang akan datang, itu juga perlu disampaikan kalau Tuhan mau memberikan kalimat pengharapan. So I think itu penting ya menurut saya, kalimat-kalimat restoratif itu juga kita mesti bicarakan gitu, karena kalau enggak kita jadi one sidedly isinya cuma ngomongin Mika soal kayak kritik-kritik dan penghakiman tok gitu ya. Ini karena Mika ini ada urusan, ada masalah apa gitu dalam hidupnya gitu ya. Ini bukan saya, ini bukan orang yang psychologically itu atau mentally itu defect atau apa, bukan gitu, tapi ini nabi yang diutus Tuhan gitu. Nabi-nabi itu sebenarnya udah tahu apa yang mereka sudah lihat, tapi at the end mereka akan tetap lihat bagaimana kebebalan orang Israel atau juga Yehuda. Iya. Dan tapi tetap mereka jalan ya. Iya. Ya itu yang sedih ya, maksudnya dalam pengertian ini kan memang ada kepekaannya dari Tuhan dan Tuhan itu menggerakkan mereka untuk mengingatkan umatnya gitu ya. Tapi umatnya itu so short sighted, nggak bisa melihat ini ya gitu. Dan akhirnya mereka harus mengalami, tadi Pak Jack bilang ini ya, ini pattern ini kayaknya terjadi terus gitu ya, sepanjang masa gitu, sampai Yesus datang gitu ya. Nabi-nabi yang profetik itu sudah melihat di dalam perspektif Tuhan ya, bahwa ini ada bahaya dan ini bisa menimpa engkau dan bertobatlah gitu ya. Tapi ya khotbah-khotbah seperti itu dianggap gak populer ya. Lu kayaknya paranoid gitu misalnya ya, lu kayaknya terlalu negatif dah pikirannya, kita juga gak kenapa-kenapa kok gini kan ya. Dan ya I think ini is a warning ya, ini ya betul seperti tadi Pak Jack bilang ya, ini terjadi terus sepanjang sejarah ya, keep repeating gitu ya. Nabi-nabi itu ya mesti tetap ini ya
berani memberitakan apa yang Tuhan ini ya, apa ini saya mau bilang ini tadi ya, jalan salib ya gitu ya. Sebetulnya jalan salib gitu, maksudnya apa? Mirip seperti yang apa Tuhan bilang kepada Yesaya gitu kan ya, kamu tetap khotbah tapi orang yang mendengar nggak akan mendengar, melihat tapi nggak melihat gitu kan. Ada hardening motif di sana. Sulit sekali ya saya itu apa, tetap harus khotbah dan Tuhan sudah kasih tahu lagi in the beginning. Mereka akan tetap mengeraskan hati, but you still have to khotbah gitu misalnya ya. Terus tapi mereka akan mengeraskan hati gitu, seperti yang nggak ada result gitu ya. Kita kalau pelayanan kita result oriented ya, kita bisa desperate dan disappointed ya gitu ya. Ngapain Tuhan gitu kan ya? Malah saya khotbah malah cuma menuai kebencian gitu misalnya kan ya. Kalau kita memosisikan diri kita di Yesaya gitu, ini kan apa nggak khotbah yang sugar coated aja sekalian. Toh mereka juga nggak bertobat anyway gitu. Ya tapi sekali lagi saya panggilan gereja ya, panggilan kita gitu adalah memberitakan apa yang Tuhan mau gitu, regardless ada result nggak ada result ya, ada buah nggak ada buah, tapi in conformity dengan God's will ini ya, God's prophetic voice itu I think penting sekali ya gitu ya. Ya dan ya sekali lagi ini di jalan salib sudah jalan salib kita memang harus setia seperti ini gitu. Tapi again ada penghiburan, ada pengharapan dan sebagainya gitu. So tadi kita bilang ini ya saya ada apa itu ada kontekstualisasi gitu, apa yang tadinya itu untuk apa di teguran untuk Israel tapi sekarang juga untuk apa Sion tuh Yesus. Mungkin satu ayat lagi ya, ini tadi bagian yang kita tadi baca di bagian mana tadi Mika 1:5 ya, kita bisa baca yang Mika 3:9-10 sudah juga mendapati. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Ya sekali lagi saya sudah notice kan tiba-tiba belok tanpa ada persiapan apa-apa gini ya. Kalau sudah baca 9 ini kan yang ditegur keras ini kan Yakub, Israel gitu kan ya. Ketidakadilan, kamu yang muak terhadap keadilan ya. Berarti ini terjadi ketidakadilan sosial ya. Amos banget kan ini ya, kan bahasa-bahasa kayak gini nih Amos banget gitu. Ini apa directed towards kerajaan apa ini utara gitu ya. Perhaps Yesaya juga ya mungkin ya. Atau Yesaya ada tapi lebih banyak di selatan ya sebetulnya ya. Ya, tapi terus kemudian saudara melihat di ini ya, di 10 tiba-tiba tanpa ada persiapan kamu yang mendirikan Sion dengan darah. Loh, kok jadi kita gitu ya, dan Yerusalem dengan kelaliman. Tiba-tiba tanpa ada persiapan langsung belok ke selatan gitu ya saudara. Dan ini ya as a rhetorical ploy gitu ya. Orang nggak dikasih kesempatan lagi untuk menghindar gitu, bahkan itu apa ya, turning point-nya itu cepat sekali ya saya. Orang itu nggak di-prepare gitu, jadi langsung tertuduh langsung di dalam bagian ini ya. Karena sebelumnya waktu again membaca ayat 9 ya memang lah ini kerajaan utara, Samaria yang persoalan, ketidakadilan terjadi di sana gitu ya. Tapi terus kemudian ayat 10 tiba-tiba teguran yang sama juga untuk Sion dan juga Yerusalem gitu. So ini nggak populer banget ya ini khotbahnya apa Mika ini kalau sudah melihat. So, jadi poin yang saya mau katakan adalah ini kayaknya bukan cuma sekali tok kayak gitu ya, tapi dipergunakan oleh Mika ini sebagai rhetorical ploy untuk apa ya, membuat tegurannya itu jadi betul-betul sangat-sangat direct gitu ya. Mirip seperti Yesus waktu bicara tentang parable of Good Samaritan kan juga totally unprepared ya itu audiensnya ya. Tiba-tiba ternyata yang baik hati itu adalah orang Samaria lagi, bukan orang Levi dan bukan imam gitu ya dari Yerusalem. Itu kan juga tanpa persiapan juga gitu ya, ngeselin gitu maksudnya khotbah kayak gitu. Bisa bikin orang itu naik darah saya dengar parable kayak gitu ya. Ya khususnya orang Yahudi gitu kan ya. Nah, ini bagian-bagiannya seperti itu ya. Sudah mesti perhatikan gitu. Saya percaya jemaat yang diberkati Tuhan itu jemaat introspektif seperti ini ya, saya. Jemaat yang introspektif itu ada tempat untuk melihat kesalahan juga ada pada kita gitu. Jemaat yang kurang diberkati Tuhan ya, jemaat yang always pikir judgment untuk gereja yang lain, wah itu bahaya sekali ya kayak gitu, betul-betul bahaya gitu. Dan sekali lagi ya, mungkin saya pinjam istilah Pak Jack juga gitu ya, ini juga kayaknya keep recurring ya, ini apa pattern ini di dalam sejarah gereja. Kalau kita nggak hati-hati gitu ya, seperti sudah terjadi juga di dalam sejarah umat Allah gitu, ini bisa terjadi juga di dalam zaman kita gitu. So
Ya, saudara bersyukur ya kalau di gereja saudara gitu, gereja apapun lah, saudara bersyukur kalau di gereja saudara masih ada orang-orang yang punya fungsi profetik ya, seperti nabi di Perjanjian Lama yang berani menegur dosa itu orang-orang yang saudara hargai bukan karena mereka tapi karena mereka adalah orang-orang yang berani berjalan di dalam jalan salib gitu, bukan orang-orang yang berusaha untuk menyenangkan jemaat, orang kaya atau bos atau apapun gitu misalnya ya, ketua sinode atau apa gitu ya, tidak, tapi orang-orang yang betul-betul memberitakan kehendak Tuhan gitu ya, itu good. Mungkin ada ya beberapa poin lagi gitu yang kita bisa share di sini ya, selain tadi dari Israel, terus kemudian ini new kontekstualisasi untuk Juda ya, untuk Yahudi gitu. Menarik juga di Mika ini ada yang mulai secara diadres itu universal ya, semua manusia gitu ya. Tapi terus kemudian belakangan hanya bagi Israel ya. Misalnya ya, kita membaca termasuk di ayat yang terkenal sekali itu sudah dari Mika itu ya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu, itu juga kan dikatakan hai manusia gitu ya, which is itu kan all people ya sebetulnya yang di ini kan ya, all people yang diadres gitu. Dan ini kayaknya juga bukan cuma sekali di sini, tapi kita membaca di Mika 1 ayat 2 misalnya ya, lumayan jadi maksudnya shift yang sifatnya itu programatis gitu ya. 1 ayat 2, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Ya jelas kalau sudah membaca dalam bagian ini diadres siapa, yaitu bangsa-bangsa sekalian kan ya, bumi serta isinya. So ini universal gitu maksudnya, ini bukan cuma untuk Israel gitu, apalagi cuma untuk Yahudi gitu ya, tapi untuk semuanya gitu ya. Tapi waktu saudara membaca di dalam ini 6 ayat 1 ya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suara. Ya, boleh terusin 2 juga. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Ya, ia berperkara dengan Israel. Sudah melihat ada ini kan ya, ada yang tadi bicara di address itu semuanya gitu, lalu terus kemudian di sini umatnya, dari semua orang terus kemudian umatnya, Tuhan berperkara dengan Israel. Maksudnya gini saya ini dan nanti mungkin Pak Jack juga bisa tambahin perspektif ini kalau ada gitu ya, tapi saya sendiri juga melihatnya gini, ini jadi gini saya ini fair enough gitu ya, bukan cuma dari Israel tapi terus kemudian benar juga untuk Yahudi, tapi juga gini ya, yang gini saya, gambaran Israel itu kan gini kan ya, waktu diadres ya, seluruh bumi diadres gitu kan ya, terus kemudian dikatakan teguran gitu kan ya, orang Israel itu biasa berpikir kayak begini saya. Nah ini penghakimannya akan dihakimi itu bangsa-bangsa lain gitu misalnya kan ya. Mereka pikirnya seperti itu, tapi kita Israel kita aman gitu maksudnya. Kita ini bangsa pilihan Tuhan gitu ya. Gak akan ada penghakiman untuk kita. Yang akan dihakimi bangsa-bangsa lain, tapi kita akan diluputkan somehow gitu kan ya. Tapi terus kemudian enggak, ini Tuhan itu mau berperkara juga dengan umatnya. Jadi sudah melihat di sini ya. Memang betul tuntutan Tuhan adalah untuk seluruh bumi ini, betul itu saya pasti ya, setiap manusia gitu ya. Tapi juga di dalam hal ini ya, umatnya itu bukan terus kemudian dapat privilege dengan arti bahwa ini bukan untuk kamu kok teguran itu ya, karena kamu kan bangsa pilihanku, jadi kamu nggak kenapa-napa sih gitu kan. Ini ngomong untuk ini sih, untuk Edom atau untuk apa gitu misalnya, atau untuk Assyria atau untuk apa, enggak ya, ini juga untuk Israel gitu, dan Israel akhirnya juga seperti kita tahu kontekstualisasi juga untuk orang Yahudi, juga untuk Juda gitu ya. Jadi saudara melihat di sini ayat 8 ya, ini Mika 6 ya, Mika 6 ayat 8 ya. Ini Mika 6 ayat 8, ini kan juga hai manusia ya. Kan manusia yang diadres di sini ya, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Ini yang diadreskan universal kan ya. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu ya. Sekali lagi ya, saya waktu dibilang hai manusia ini, orang-orang salah menerima ya, dipikir ini ya yang disebut manusia di sini ya semua manusia kecuali Israel gitu misalnya ya, semua manusia kecuali bangsa pilihan Tuhan gitu. Tapi bangsa pilihan Tuhan ini termasuk di dalamnya, termasuk yang dituntut juga oleh Tuhan gitu, dan mesti tahu juga
jangan pernah mengeksklud diri kita dari teguran dan penghakiman Tuhan gitu. Lalu kita selalu pikir itu berlaku untuk manusia yang lain gitu ya. Itu bahaya, spiritualitas seperti itu bahaya sekali gitu. Dan ini ya Pak, tadi kalau balik tadi seperti yang dikatakan Pak Jack gitu ya, dengan keadaan vakum, dengan nggak ada musuh ya, terus kemudian mengambil semacam silogisme ya, inilah tanda bahwa Tuhan sedang berkenan kepada kita gitu. Waduh bahaya sekali, saya betul-betul bahaya sekali ya gitu ya, luar biasa bahaya. Padahal itu, ini yang saya baru ingat gitu ya, itu kan waktu kerajaan utara jatuh kan, ada sempat kan yang dimana Yerusalem nggak jatuh ya, apa Sanherib ya tadi, waktu di dalam zamannya Sanherib, terus itu kan dianggap seperti kayak, nah inilah memang Sion teologi itu absolutely benar gitu kan ya, seluruh dunia boleh jatuh termasuk kerajaan utara gitu, tapi kerajaan selatan nggak akan pernah jatuh gitu kan. Tapi tadi Pak Jack kemudian bilang itu sebetulnya nggak jatuh karena Tuhan masih belas kasihan gitu, Tuhan masih mau menunggu pertobatan gitu kan. Bukan berarti Tuhan itu mau mengatakan kamu nggak jatuh karena kamu sudah benar sih. Sekali lagi saya bahaya, saya pikir kayak gini ya. The fact bahwa saudara dan saya belum kena penghakiman Tuhan, itu nggak otomatis saudara dan saya sudah berkenan kepada Tuhan. Nggak tentu begitu loh saya. Itu bisa penundaan penghakiman Tuhan gitu. Itu bisa merupakan ekspresi kesabaran Tuhan ya, menanti saudara dan saya ya, gereja saudara dan saya bertobat gitu. Tapi kita kalau salah tafsir, kita pikir nah, yang jatuh kan gereja lain gitu misalnya kan ya syukurin lah gitu kan ya. Untung gereja saya nggak kenapa-kenapa. Ini tanda bahwa gereja kita ini dicintai Tuhan. Nanti dulu gitu. Berpikir kayak seperti itu saya. Ini persis cara pikirnya orang di kerajaan selatan gitu, dengan luputnya Yerusalem. Lalu mereka pikir ya memang kan yang bermasalah itu memang Samaria. Buktinya kita dilepaskan daripada malapetaka. Tunggu gitu. Sekali lagi ya, tadi Pak Jack bilang itu ekspresi belas kasihan Tuhan gitu. Bukan berarti kita sudah benar dan nggak perlu bertobat. So I think ini bagian yang kita perlu renungkan ya. Oke, saya mungkin poin terakhir ya, tadi seperti ini Pak Jack tadi sudah bilang ya, ini penting juga waktu kita membicarakan Mika, despite mungkin secara proporsi yang tadi kita ngomong lebih banyak kalimat-kalimat teguran, penghakiman ya dan sebagainya, tapi jangan lupa ada bagian ini ya, oracle of salvation, kalimat-kalimat yang sifatnya itu restoratif ya, akan ada waktu ya setelah malapetaka ini semua terjadi gitu ya. Bahkan ada scholar yang mengatakan bahwa language atau bahasa yang sifatnya restoratif ini ya, itu secara proporsi ya di Mika itu even lebih banyak daripada yang ada di Amos dan Hosea gitu. So Mika ini sangat balance ya. Again ya, dia bukan nabi yang uring-uringan karena sudah jengkel banget karena khotbahnya nggak pernah diterima oleh audiens dan sebagainya. Tapi dia betul-betul pure memberitakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan suruh dia memberitakan kalimat pengharapan ya, dia akan memberikan kalimat-kalimat itu juga gitu. Ada pengharapan bahwa suatu saat akan balik ya, kembali dari exile ya, ada pemulihan daripada Sion, kepemimpinan ini ya Davidic covenant, dan janji-janji tentang remnant dan sebagainya, itu bahasa-bahasa yang dipakai di situ ya di dalam ini kitab Mika gitu. Mungkin saya tanggapi dua bagian Pak. Yang tadi kan Pak Billy ada bahas Mika 3 ayat 9-10 ya. Jadi kalau kita lihat ini menarik karena di ayat 11-nya Mika itu makin detail menegur Yehuda. Jadi kalau bahkan ayat 10 saja itu udah shocking karena kan tadi negur Israel. Tiba-tiba negur kita nih. Tapi teguran kepada kita atau kepada Yerusalem atau Yehuda itu jauh lebih detail daripada kepada Israel ya. Misalnya di ayat 11. Saya baca sedikit ya. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Itu. Dan ayat 12, ini rebuke-nya si Mika. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dihancurkan maksudnya. Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bukit suci akan menjadi bukit yang berhutan.
Ini mengingatkan saya kepada teguran Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi di Matius pasal 20 berapa 22 atau 24 itu, di mana Tuhan Yesus mengatakan celakalah kamu ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi ternyata bukan hanya satu kali Tuhan Yesus ngomong, sampai 7 atau 8 kali ngomong celakalah terus. Jadi ini sesuatu yang message bahkan beyond. Jadi ekspektasi mereka udah shock, tapi ini terus dihajar sama Mika. Nah, ini yang tadi ya menarik adalah bagaimana Mika itu punya kepekaan untuk betul-betul address sampai to the heart of the problem ya. Jadi apa problem daripada Yerusalem itu apa sebetulnya? Itu pengajarnya, nabinya, imamnya, itu semua adalah serong hatinya. Jadi ini yang dikritik oleh Mika. Tapi tentu saja apa yang kita akan expect dari menegur orang-orang yang berkuasa itu, ya ekspektasinya seperti Kristus mati di atas kayu salib. Kira-kira juga apa yang terjadi dengan Mika, pasti dia ditolak. Dan ya inilah tadi kalau Pak Billy ada bilang ya jalan salib sebagai nabi atau hamba Tuhan untuk memberitakan firman dengan tidak kompromi, karena kalau kompromi jadinya tepat seperti nabi palsu yang dikritik oleh Nabi Mika itu sendiri yang terima suap dan seterusnya ya. Nah ini mungkin poin yang pertama yang tadi saya sempat tertarik ya, karena ini address sekali sampai to the heart of the problem. Nah yang kedua menarik juga adalah ada sesuatu hal yang balance antara teguran dengan janji restorasi. Tadi kan bicara teguran kepada Samaria, Yerusalem, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan restorasinya juga ternyata begitu. Restorasinya juga kepada Samaria, Yerusalem, dan juga bangsa-bangsa lain. Yang kita bisa lihat misalnya di Mika pasal 4. Jadi ya pada akhirnya Mika itu melihat satu kedaulatan di dalam kedaulatan Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan merestorasi apa yang sebetulnya menurut human being itu nggak mungkin lagi bisa diapa-apain. Tapi ya pada akhirnya dia lihat ada pengharapan dan restorasinya juga seluruh bumi. Jadi itulah pengharapan mesianik yang at the end ya digenapkan di dalam Kristus ya. Iya, thank you. Saya juga ini ya jadi tadi waktu baca ini kan even motifnya pun dibalik lagi dengan tadi di mana tadi baca di 11 kan ada ini ya 12 ya. 12 kan dibilang di sini, oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing gitu ya, dibajak seperti ladang. Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Tapi terus kemudian di pasal 4 di situ ada bahasa restoratifnya di situ yang ayat 3, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, kayak gitu maksudnya. Bajak-bajak gitu ya. Tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas ya. Pakai motif yang sama, tapi sekarang bahasanya bukan bahasa penghakiman, tapi sekarang jadi bahasa pengharapan restoratif gitu ya. Itu buat saya indah sekali gitu maksudnya ini ini ya secara literary gitu, pakai istilah yang sama tapi terus kemudian dibalik artinya gitu. So again menyatakan sekali lagi bahwa Mika ini adalah ya hamba Tuhan, nabi yang juga kalau Tuhan mesti memberikan kalimat, Tuhan mau dia memberikan kalimat pengharapan, ya dia juga tidak segan-segan, dia juga berani juga memberikan kalimat pengharapan ya di sini ya. Demikian pembahasan pada malam hari ini. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang lain kali. Tuhan memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian.